Selamat sore Bu Wulan. Sore Bu Is, semoga segera pulih ya Bu ya. Cuaca juga nih. Iya, vertigo toh Bu, jadi Hmm, agak ini kalau lihat kamera terus tuh kunang-kunang tuh, oleng seperti mabuk laut. iya, iya. Ini kita mau buat tugas apa Bu? Kolaborasi apa ini? Ini kok ada suara di rumah. Ini tugasnya kita itu Bu, sesuai dengan arahan dari Bapak Fasil. Kita nanti menuliskan 5 nilai yang harus dimiliki oleh grup penggerak, kemudian peran guru penggerak apa saja. Sebenarnya ini sudah disampaikan Bapak Fasil tadi sih. Hanya kita menentukan dari masing-masing kita itu yang ada di kita itu apa. Seperti itu, Bu. Baik, Ada di kita kelompok apa, 3 ya, kemudian Bu Wulan, ya Bapak. izin. Ya Bapak. Oke, nanti diatur begini. Slide 1 mungkin identitas, slide 2-nya itu menuliskan nilai dan peran masing-masing yang dimiliki oleh peserta. Kemudian slide ketiga itu barulah menentukan satu kegiatan mengkolaborasikan beberapa nilai dan peran yang di slide 2. Jadi pahami ya? Izin Pak, boleh Minimalnya ulang Pak. minimalnya 3 slide ya. Minimalnya 3 slide. Slide pertama identitas barangkali, kemudian slide keduanya menyebutkan nilai dan peran masing-masing anggota. Oleh masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga, yang ketiga barulah menentukan satu kegiatan yang kolaborasikan nilai dan peran masing-masing yang ada di nomor 2. Pahami ya? Baik Bapak. Oke. Silakan berdiskusi. Semangat. Oke, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, kita bertiga ya. Mungkin kita memilih ketua kelompok dulu ya, supaya untuk kelompok ini ketuanya siapa gitu? Apakah Ibu Is lagi sakit nih, berarti Ibu Lisa atau saya gitu, supaya kita ke depannya pada saat presentasi ataupun tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana Bu Is? Ibu Is bisa dengar? Benar Bu, sepakat. Ya Bu. Silakan kita kelompok 3 ya. Kita menentukan siapa ketua kelompoknya, kemudian apa namanya, notulen ya, yang menuliskan hasil kita ini, karena tugasnya pasti nanti satu orang yang buat, ya mencatat, kemudian buat dan menjadi portofolio kita nanti pada saat pengunggahan di seperti itu Bu Is. Bagaimana Bu Lisa? Kita menentukan siapa nih? Bu Is sakit nih, berarti antara kita dua kayaknya. Iya, mungkin kakak Ibu Is sakit, biar Ibu Is tetap jadi ketuanya. Nanti saya yang Benar. buat slide-nya, Ibu Oke, Wulan baik. yang presentasi. Oke, Bu. Bisa Ibu Is? Dan Ibu Is hanya membuka dan menutup. Oke, ya. Siap Bu, makasih ya. Iya. Ya Bu Is. Jadi mungkin kita bisa Bu Is, atau nanti kita saling membantu ya. Tapi dalam status kelompok kita Bu Is yang ketua. Iya, siap. Nah, jadi sesuai dengan yang disampaikan Bapak Fasil tadi, maka silakan Ibu Is memimpin kegiatan kita, dimulai dari nilai dan peran CGP. Yang kedua adalah menentukan peran guru penggerak, dan dari masing-masing kita itu nilai apa saja dan strategi penguatannya. Bu Is bisa memimpin, Bu? Bisa Bu. Ya, silakan Bu Is. Baik, terima kasih.
Selamat sore Ibu Wulandari dan Ibu Lisa. Saya di sini akan memimpin tugas yang pertama, yaitu tadi sudah dijelaskan apa identitas apa yang harus kita ambil, terus yang kedua peran dari masing-masing peserta atau nilai, terus yang ketiga itu menentukan satu nilai dari peran seorang guru penggerak. Mungkin kita di sini mendiskusikan identitas apa yang harus kita ambil dulu, selanjutnya peran dari masing-masing, terus dilanjutkan menentukan satu nilai. Mungkin begitu Ibu Wulan, saya persilahkan Ibu Wulan dulu untuk ini, Ya, memberikan makasih. masukan. Ya, makasih Bu Is. Kalau yang saya pahami maksudnya di slide identitas itu kelompok ya maksudnya ya. Seperti itu. Nanti yang nilai itu Iya kan, benar. iya, yang nilai itu sebenarnya sudah tinggal kita ini saja sepakati terdapat kalau dari modul yang kita pelajari itu kan terdapat 5 nilai yang kemandirian, kemudian berpihak pada murid, kolaborasi, reflektif dan apa satu ya? Saya lupa. Mungkin Ibu Lisa bisa tambahkan. Mandiri. Mandiri. Nah, 5 nilai ini ya yang ada dalam guru penggerak. Sedangkan peran tadi sebenarnya sudah disampaikan Bapak Fasil juga, mungkin kita muat dalam slide kita, Bu Lisa. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah, mungkin di antara nilai itu yang ada pada dirinya kita masing-masing itu apa sehingga nanti dituliskan pada hasil pekerjaan kita. Seperti itu. Atau peran dari yang sudah atau sering kita lakukan, pernah kita lakukan itu apa, dan di dalam peran itu nilai-nilai apa saja yang tadi 5 nilai itu terinclude di dalam, seperti itu. Mungkin dari saya dulu ya supaya dapat gambaran Boleh. begitu. Nah, kalau saya sendiri menjadi coach bagi guru lain, kalau dari saya peran saya sebagai guru penggerak dalam hal ini, saya pernah menjadi narasumber penguatan karakter untuk kepala sekolah dan guru-guru. Suaranya bocor. Gimana ya? Gak bisa dengar. Oke, jadi kalau dari saya peran itu menjadi coach bagi guru lain, pengalamannya adalah saya pernah menjadi narasumber training penguatan karakter dan peningkatan skill kepala sekolah dan guru-guru untuk SMP binaan Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim, baik di Kabupaten Rote Barat, Rotendao, dan yang baru-baru ini di SMK 1, SMK 1 Takari, SMK 1 Amarasi. Seperti itu. Sedangkan nilai yang tergambar dari peran saya di situ adalah mandiri, inovatif, dan kolaborasi. Kenapa mandiri? Karena peningkatan skill materi yang saya berikan kepada guru-guru waktu itu adalah materi yang saya pelajari secara otodidak. Saya belum mengikuti pelatihan dimanapun waktu itu saya mempelajari OBS, green screen, itu saya pelajari sendiri dari YouTube. Kemudian karena pergumulan pandemi waktu itu, kami membuat studio digital di sekolah untuk bisa membuat video pembelajaran, dan saya berbagi itu kepada guru-guru di sekolah supaya semua guru-guru bisa membuat video pembelajaran sendiri yang inovatif itu seperti apa. Dan itu yang saya bagikan kepada kepala sekolah dan guru-guru di Kabupaten Rote Barat dan juga di SMK Kabupaten Kupang. Seperti itu. Nah, dari
otodidak saya pelajari itu, saya bisa membuat kegiatan-kegiatan, saya bisa membuat program-program untuk peningkatan skill berbagi dengan guru-guru di sekolah lain, seperti itu. Dan juga dengan hal ini saya bisa juga berkolaborasi dengan mereka, gitu. Ada hal-hal yang saya pelajari juga dari mereka terkait dengan permasalahan yang mereka sudah selesaikan berhasil solusinya di satuan pendidikan mereka yang juga jadi apa namanya, masukan untuk saya. Seperti itu, Bu. Kalau dari saya seperti itu, mungkin Bu Lis ada catat ya. Sedangkan dari saya untuk strategi penguatannya sudah pasti saya harus meningkatkan kompetensi IT saja, IT saya karena memang untuk IT ini untuk penggunaan berbagai aplikasi itu saya cenderung mencari tahu sendiri dan mempelajari sendiri, gitu. Ada juga ikut pelatihan tetapi lebih banyak mencari tahu sendiri dan bagaimana mengoperasikan. Misalnya penggunaan OBS, itu kan sulit sekali, tapi itu saya belajar, saya cari tahu sistem kerjanya seperti apa, dari mana ke mana, sampai kami bisa menggunakan green screen itu dengan baik. Ya, kemudian penggunaan Filmora itu saya memang pernah ikut pelatihannya khusus dari jurnalis Kompas TV waktu itu, saya ikut pelatihan jurnalis dan saya dapat ilmunya dari mereka itu seperti itu dan saya bisa menggunakan berbagai aplikasi pengeditan video yang lebih kekinian lah, seperti itu. Jadi, selain peningkatan kemampuan bidang IT, maka yang harus strategi saya adalah penguatan jaringan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah pastinya saya harus mengikuti berbagai, kompetisi ya, supaya, saya tahu saya punya level level peningkatan skill ini sudah sampai di mana, seperti itu. Kalau dari kompetisi ini mungkin saya lebih banyak di ini sih, karena saya juga jurnalis, jadi saya lebih banyak kompetisi misalnya lomba-lomba video-video yang berbau, apa namanya, berita-berita dari NTT yang saya angkat, misalnya di Kompas TV, di Net, Trans7, ataupun di media yang lagi kekinian sekarang itu Indosiar memang saya terdaftar aktif, seperti itu saja sih, karena di sana ada jurnalis dari berbagai negara juga yang saya ikut kompetisi di situ. Kalau dari saya seperti itu Bu Lisa, kira-kira mungkin bisa jadi gambaran untuk Ibu Is juga. Mungkin Ibu Lisa dulu ya, supaya Ibu Is juga dapat gambaran begitu Bu Lisa. Silakan Bu. Oke, baik. Kalau dari saya, karena kan SD kan levelnya masih biasa-biasa aja, standar-standar aja. Jadi kalau perannya mendorong kolaborasi, lalu nilai-nilainya dari mendorong kolaborasi itu ada nilai kolaborasi, mandiri dan inovatif. Nah, kegiatannya mendorong kolaborasi itu ada saya ini kegiatan kombel sih, kelompok belajar, membuat komunitas belajar di sekolah kan memang apa yang Kurmer ini kan baru tahun kemarin ya di sekolah kami dan memang banyak guru yang belum paham Kurmer itu seperti apa dari strukturnya, dari penilaian, asesmen dan semuanya dan itu saya diminta kepala sekolah untuk mencoba berbagi ke teman-teman sejawat. Jadi ya saya juga belajar mandiri sih tentang bagaimana Kurmer ini. Lalu ya strategi penguatannya belajar banyak. Belajar cari tahu bisa di YouTube, TikTok dan teman-teman. Kebetulan juga ada punya keluarga yang di BPMP, jadi minta modul apa kurikulum merdeka ini ke mereka, termasuk P5 kegiatannya dan lain-lain. Jadi kalau untuk SD tidak terlalu wah ya kayak di Ibu Wulan SMA atau SMK ya? Saya SMA Bu. Oh ya SMA. Jadi ya nanti baru kita lihat pilih mau yang kita mau pakai yang mana. Dari saya simple sih Bu, itu aja mungkin dari Ibu Ismi. Di TK bagaimana pengalaman? Kayaknya pasti lebih kreatif ini. Baik, terima kasih. Kalau saya di TK itu Ibu, alhamdulillah
kami di TK itu sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah tahun ketiga. Dan alhamdulillah peran saya biasanya saya setiap semester itu harus memberikan bimbingan kepada guru-guru karena saya diberikan kepercayaan menjadi wakakurikulum. Jadi saya yang membimbing guru untuk membuat kurikulum, untuk membuat modul ajar yang berujukan pada kurikulum Merdeka. Itu peran saya di sekolah. Terus untuk nilai yang biasanya kebanyakan kita ambil dan yang sering saya ambil itu biasanya kolaborasi serta inovasi. Karena kebanyakan kita apalagi guru TK itu harus banyak inovasi, Ibu. Saya sering mengikuti lomba alat peraga edukatif dan alhamdulillah untuk tingkat provinsi saya pernah juara, tingkat kota juga juara juga. Terus biasanya juga baru-baru ini karena kami di sekolah itu sudah sekolah penggerak, saya juga pernah diundang menjadi pembicara untuk membuat modul ajar. Waktu itu di hotel yang depannya PMI itu Hotel Pelangi. Di situ itu kegiatan guru-guru TK sekota Kupang untuk pembuatan modul ajar yang berbasiskan kurikulum Merdeka. Terus untuk strategi yang sekarang harus saya pelajari ya, saya harus tetap berinovasi untuk kebutuhan peserta didik karena perilaku atau tipe anak itu beda-beda. Jadi saya harus banyak-banyak berinovasi untuk memberikan penjelasan atau pembelajaran di kelas itu senyaman mungkin, seenak mungkin, dan seinovasi mungkin biar bisa dimengerti sama anak. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bu. Kalau gitu coba saya tanya Bu ya. Berarti tadi yang perannya itu mungkin sama kayak dengan Ibu Bulan, menjadi coach bagi yang lain. Gimana Bu? Benar-benar sampai di situ. Tapi kayaknya selain menjadi coach itu ada pengalaman dari Ibu tadi yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran kan? Menurut Ibu Ismi bagaimana? Ada pengalaman Iya. tadi yang pertama Bu, sebelum Ibu diundang jadi narasumber itu ada pengalaman yang tadi pertama tadi Ibu sharingkan. Iya. Boleh diulang Bu? Ini saya membimbing teman, rekan sejawat saya di sekolah, baik di sekolah di TK Aisyah ataupun di Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Sekota Kupang. Itu saya harus memberikan bimbingan tentang pembuatan modul ajar yang merujuk pada kurikulum Merdeka karena di Kota Kupang itu TK Aisyah itu kan ada 4 Bu, tapi di TK Aisyah kami yang TK Aisyah 3 itu yang baru ini sekolah Merdeka. Jadi biasanya kami itu setiap bulannya itu ada pertemuan namanya Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Sekota Kupang. Jadi di situ biasanya apa yang mereka hambatan-hambatan atau apa yang perlu ada info-info itu biasanya saya yang disuruh memberikan pencerahan tentang pengalaman karena mereka kan belum memakai kurikulum Merdeka. Baru semester ini mereka memakai kurikulum mandiri mereka. Maka dari itu biasanya kalau bukan saya ya kepala sekolah saya, tapi kebanyakan kami berkolaborasi antara kepala sekolah saya, nanti saya disuruh memberikan tambahan karena saya di sekolah sebagai wakakurikulum begitu yang mengetahui alur cara pembuatan modul ajar. Di sisi lain kadang-kadang dari pihak sekolah lain atau yang baru-baru ini dari Dinas Kota Kupang itu mengadakan pembuatan modul ajar, itu yang kami diundang sebagai narasumber. Bu, kalau di sekolah sendiri, Ibu kan kurikulum ya? Iya. Berarti
ada kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memperbaiki kayak modul ajar, ada pembimbingan dari Ibu juga ya pasti ya? Ya, biasanya kami itu kalau ini nih setiap pekan, setiap minggu, Bu. Akhir pekan itu kita harus merefleksi kegiatan apa yang sudah terlaksana, terus kegiatan yang kira-kira anak yang tidak disukai, terus apa yang harus kita lakukan. Itu yang akhirnya kita harus berkolaborasi dengan guru, memberikan istilahnya itu pendapat, apa yang harus kita lakukan setiap hari Jumat. Setelah mengajar, itu pasti kita merefleksi kita punya pembelajaran selama 1 minggu. Kadang-kadang kalau kita membutuhkan ibu kepala sekolah, pasti ibu kepala sekolahnya hadir. Tapi kalau sekali kita bisa memutuskan sendiri dengan saya yang menjadi yang mewakili itu bisa begitu. Karena di sisi lain kadang-kadang ibu kepala sekolah juga ada kesibukan lain kan. Ya Bu Is. Berarti Bu Is ini ada juga peran mendorong kolaborasi Bu Lisa. Dan nilai yang ada di dalamnya itu kolaboratif, reflektif karena memimpin untuk melakukan ini kan refleksi inovatif juga dan berpihak pada murid karena mereka berbicara tentang kendala kemudian mencari solusi. Selain tadi nilai yang pertama tadi yang tadi seperti saya itu menjadi coach bagi guru lain. Ini semuanya ada dia punya dokumentasi Bu Is. Ada foto-foto yang kita Ada, bisa gunakan ya? ada Bu. Biasanya Ya. ini kita foto, terus kadang-kadang juga kita videokan gitu. Siap, siap. Oke, Bu Lisa dari Bu Is itu kalau saya lihat itu ada 2 Bu. Jadi selain menjadi coach bagi guru lain itu ada penggerak kolaborasi. Oh gitu. Jadi nanti saya Ibu atau mau pilih salah satu? Pilih salah satu ya. Kalau dari Ibu Is bagaimana Bu? Mau Kalau yang mana kalau tuh? dari saya lebih baik ini saja Bu, saya sebagai pendamping untuk lingkungan saya dulu, yang untuk lingkungan Aisyah. Iya, Lebih maksudnya saya Itu yang saya lebihnya ke mendorong situ. kolaboratif itu. Iya. itu yang lebih kuat Ibu ya. Iya. Iya. Karena tugasnya sebagai wakakur kan. Oke, Bu. Untuk peran kayaknya kita sudah, nilai juga sudah, strategi penguatan juga. Ini sudah. Berarti kalau strategi penguatan dari Ibu Is tadi, kalau yang kami dengar itu sudah pasti yang pertama berkolaborasi dengan guru ya yang ada di satuan pendidikan yang Ibu. Kemudian pasti dalam diskusi kolaborasi itu ada pengalaman yang dibagikan di situ kan, gitu. Berarti ada berbagi pengalaman praktik baik. Kemudian pernah tidak Bu ada peningkatan kompetensi misalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan? Pasti ada ya Bu ya? Kalau kegiatan biasanya kita mengikuti kegiatan lewat PMM, Bu. Terus kadang-kadang itu ini dari pihak dinas itu sering membuat kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Baik dari dinas, baik dari yayasan itu biasanya hampir setiap bulan itu pasti ada saja, tapi itu pun biasanya kadang-kadang perwakilan, tidak semua. Kalau semua guru kan nanti sekolah tutup. Iya, iya, Jadi iya. biasanya itu secara giliran, begitu. Berarti strategi penguatannya juga meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan Bu Lisa dari Ibu Is sendiri. Oke, Bu Lisa mungkin bisa dibaca kembali Kak supaya kita bisa sama-sama dengar sebelum. Oke. Baik, tadi dari Ibu Wulan, perannya menjadi coach bagi orang lain dan nilainya mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Kegiatan ini tadi Bu yang tadi Ibu Umi terlalu cepat. Narasumber Oh ya, di mana tadi Bu? narasumber training penguatan karakter dan peningkatan skill untuk kepala sekolah dan guru-guru
Untuk SMP dan SMK YPA MDR, Yayasan Pendidikan Astra Michael de Roslin. Yayasan? Tulis saja YPA MDR, Kabupaten Rote Barat, Rotendao, dan Kabupaten Kupang. Oke. Lalu strategi penguatannya tadi peningkatan lalu ada penggunaan OBS, peningkatan kemampuan bidang IT itu kan sudah pasti, Bu. Terkait dengan tugas, kemudian memperluas jaringan, penguatan jaringan dan mengikuti berbagai kompetensi jurnalis. kompetisi. Ini Ibu konten kah? Membuat konten begitu atau video saja? Sebenarnya bukan konten, kalau saya punya pengalaman itu saya jurnalis freelance, jadi saya menjadi member misalnya Kompas TV, Net, Trans 7, seperti itu dengan media yang sekarang itu yang saya lagi aktif itu Indozone, seperti itu. Jadi di sana itu saya itu mengangkat potensi-potensi dan permasalahan anak-anak NTT, kemudian dijadikan satu berita nasional dan internasional seperti itu, supaya anak-anak kita yang berprestasi bisa dibantu. Kayak misalnya kemarin yang saya pernah angkat itu yang booming itu kan Nono, itu saya angkat sampai dia dapat beasiswa dari Nadiem Makarim, seperti itu. Itu rilisnya setiap hari, kamu? Rilis linknya informasi begitu tuh. Maksudnya Ibu membuat berita begitu tuh hampir setiap hari? Tidak, Bu. Tidak. Pas saya temukan ada hal yang mungkin saya perlu angkat, saya angkat, tidak setiap hari. Itu pun pas jalan-jalan, pas santai gitu. Ya, saya tidak terikat di media, saya tidak terikat di satu stasiun TV, tidak. Jadi kalau ada ya saya kirim, kalau tidak ya tidak gitu. Lagi sibuk ya saya tidak beraktivitas. Maksudnya saya tidak menjalankan tugas jurnalis. Tapi kalau lagi freelance free, tadi kan? ya freelance saya buat seperti itu. Jadi misalnya dengan berita-berita itu kan saya melatih, saya punya kemampuan untuk mengedit video, kemudian numerasinya saya, literasinya saya dalam membuat satu narasi, seperti itu. Seperti itu sih, Bu. Ya. Lanjut ya, Bu. Sedangkan dari saya, perannya tadi adalah mendorong kolaborasi, nilainya kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Kegiatan saya cuma satu, yaitu berbagi, sama seperti ke Ibu Ismi tadi, komunitas belajar di sekolah tentang kurma yang tahun lalu saya buat. Strategi penguatannya belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dari PMM, terus ada ikut pelatihan juga, sama di Hotel Pelangi. Gitu. Ada peningkatan kompetensi guru juga lewat KKG dan yang lain-lain. Itu dari saya. Lanjut kalau dari Bu Ismia tadi, perannya tadi apa ya? Perannya tadi apa ya, Bu? Menjadi coach bagi orang lain atau kolaborasi tadi? Mendorong kolaborasi ya, Bu Ismi ya? Kalau siapa, Bu? Ibu Ismi. Ibu Is kolaborasi, Bu. Ya, mendorong kolaborasi dengan nilai kolaboratif dan inovatif. Kegiatannya membuat alat peraga kreatif, juga menjadi narasumber, membuat modul ajar. Nah, strategi dari Ibu Is yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi pengalaman praktik, juga ada peningkatan kompetensi guru.
Ya, dari 3 ini berarti kita mau pilih kekuatan yang mana? Atau kegiatan yang kira-kira semuanya ini ada gitu ya dalam satu kegiatan. Baik dari Ibu Berarti Is, kita bagaimana? sepakat dulu ya Bu Lisa, dari peran yang mana? Berarti kalau Peran yang Ibu mana? Lisa dengan Ibu Is kita sepakat saja mendorong kolaborasi itu ya. Karena dua-duanya sama kan di situ toh perannya. Betul, Ah. mendorong Sedangkan kolaborasi. ya, sedangkan rancangan kegiatannya itu apa yang kita pikirkan seperti itu. Kalau yang lagi sekarang yang lagi marak-maraknya pasti kombel sudah ya atau apa? Komunitas belajar ya. Lagi marak dan memang diwajibkan di sekolah itu baiknya ada kombel supaya bisa berbagi pengalaman baik, praktik baik, strategi-strategi. Atau Kalau mungkin di ada inovasi dari Ibu Is. Selain kombel, mungkin rancangan kegiatan terkait dengan peran yang kita sudah sepakat mendorong kolaborasi itu, Bu. Silakan, Bu Is. Tapi sekarang tuh lagi marak-maraknya itu orang lagi buat kombel, Bu. Karena itu kan memang seruannya juga. Iya, Kalau di Ibu benar. punya sekolah sudah ada kombel? Ada, Bu. Hmm. Mungkin itu saja, Bu, yang kita angkat, nggak masalah lah. Karena mungkin rata-rata nanti dari kelompok 1, 2 itu pasti kombel juga. Tergantung peran yang mereka pilih tuh Ibu. Iya, tergantung peran yang mereka pilih sih. Karena kita mendorong kolaborasi, maka kolaborasi itu baiknya dan maksimalnya pasti dilakukan dalam kombel, Nah, sedangkan ini kan lewat kombel. kolaborasi kombel itu berarti antar guru saja kan di dalam kita. Mungkin bisa Iya. mau kegiatan yang lain dengan orang tua atau Kalau kami mungkin kegiatan lain dengan orang tua itu ya kalau kegiatan P5 itu yang baru kita apa, berkolaborasi dengan orang tua. Kalau kami, Bu Lisa, kalau yang dengan orang tua itu kami punya komunitas orang tua unggul yang kami namakan Excellent Parenting Community. Nah, itu setiap bulan itu pasti kami selalu bertemu dengan orang tua. Pertemuan itu yang pertama itu ada, kan kami selalu singkat IPC ya namanya, IPC meeting dan ada IPC seminar. IPC seminar itu kami belajar terkait dengan tantangan siswa yang sekarang ini misalnya pembelajaran abad 21 itu seperti apa, bagaimana kami berkolaborasi dengan orang tua, kemudian isu-isu terkait dengan polemik penggunaan gadget dan dia punya dampaknya terhadap anak-anak itu kami sampaikan melalui seminar dengan orang tua. Itu 2 bulan sekali untuk seminar itu. Namanya IPC seminar. Jadi kita biasanya lihat ada permasalahan apa sih yang sekarang lagi maraknya, itu yang kita angkat, kita jadikan tema di 2 bulan berikutnya. Sedangkan kalau IPC meeting IPC seminar itu melibatkan sampai pihak yayasan. Baik, jadi kami mengundang yayasan sebagai narasumber karena kebetulan yayasan kami ini ketuanya itu psikolog. Psikolog, jadi kita bisa mengundang yayasan sebagai narasumber untuk memberikan materi kepada orang tua. Jadi ada kerjasama antara sekolah, yayasan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang kita bisa undang untuk juga berbagi. Misalnya dari Polda terkait dengan cybercrime, karena anak-anak kita kan kadang-kadang tidak mengerti, oh ternyata mereka membuat konten, membuat story, membuat informasi di media sosial seperti ini ternyata masuk dalam cybercrime. Nah, itu yang kita bahas-bahas dalam IPC seminar itu. Sedangkan kalau IPC meeting itu dia pertemuannya bulanan. Apa yang kita bahas dalam IPC meeting itu adalah perkembangan akademik dan karakter siswa sejak dia masuk di kita. Misalnya bulan Juli itu kan kami melakukan diagnosis tes terkait minat bakat, karakter, personality, temperamen siswa, juga orang tua. Nah, per bulannya itu, per harinya itu kita nilai dia punya karakter, temperamen, personality-nya itu kita nilai. Kita
ada dia punya form checklist, kemudian kita masukkan dalam Excel, rumus dan lain sebagainya, maka terbacalah raport karakter siswa selama 1 bulan itu. Nah, dari hasil akademisnya maupun karakternya ketika dia diterima di kita dengan 1 bulan berikutnya itu apakah mengalami perkembangan atau tidak, gitu. Karena terbaca di dalam grafik maupun nilai yang terdata. Misalnya, dia mengalami perkembangan, puji Tuhan berarti treatment yang kita berikan kepada anak tersebut melalui mentoring individual maupun mentoring kolektif, melalui mentoring sebayanya dapat maksimal kepada anak tersebut. Nah, misalnya ada masalah nih, tidak meningkat anak tersebut, wah ada masalah apa? Nah, tidak terlihat di sekolah, anak ini baik-baik saja di sekolah. Maka saat pertemuan itulah kami mencari tahu lewat orang tua bagaimana kebiasaan anak di rumah, penggunaan handphonenya berapa jam, dengan siapa saja dia bergaul, apakah pernah terdata misalnya orang tua tahu ada story-story yang dia munculkan di situ. Makanya memang kita pengalamannya kita sampai semua IG, Facebook, dan WA anak-anak itu kita pantau. Memang tidak harus kita di depan, media sosial 1 kali 24, tetapi pas kami temukan itu pasti kita langsung panggil dan mentoring cari tahu, "Kenapa kamu muat story seperti itu?" Biasanya kan anak-anak remaja kan mereka suka curhat di media sosial, ada masalah apa, begitu. Itu yang kita panggil dan kita selesaikan. Oh ternyata terjadinya ketidakpeningkatan di dalam akademik maupun karakter, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dia dengan sahabatnya. Pokoknya adalah berbagai masalah yang kami temui, misalnya kalau tidak terjadi peningkatan dalam akademik maupun karakter. Ada juga misalnya kami dapati, dia kurang memahami dengan sistem yang digunakan, strategi yang digunakan oleh guru A, guru B, itu seperti itu. Nah, itu jadi masukan ke kami juga pihak sekolah untuk melakukan evaluasi, melakukan reflektif untuk, wah ini dia tidak mengerti nih, ada bahasa-bahasa yang mungkin terlalu tinggi dikasih ke anak-anak pada waktu pembelajaran, ada strategi-strategi yang kurang tepat. Nah, seperti itulah yang kita bicara dengan orang tua dan anak, sehingga treatment yang kita kasih kepada anak dan orang tua ini bisa membantu untuk meningkatkan akademiknya dan juga karakternya dia, seperti itu. Karakter di sini dalam hal karakter, temperamen, dan juga personality. Kalau personality itu kan apa yang dia tampilkan di depan kita. Kalau karakter itu kan muncul pada saat tertekan atau pada saat dia dipuji. Kemudian kalau temperamen itu kan dalam keadaan normal, dia di rumah itu kan beda. Nah, pada saat kita diskusi seperti itu muncullah gitu data ke kita. Oh, ternyata anaknya seperti ini. Maka dari hasil itu kita diskusi dengan guru BK, kita diskusi dengan wali kelasnya, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Kalau yang dari kalau kita mau melibatkan misalnya dari orang tua. Kadang-kadang juga dari hasil itu kita bisa membuat satu talk show gitu. Oh kita bahas tentang permasalahan anak-anak yuk kita buat misalnya di, event-event, ya event itu ada Sumpah Pemuda, ada Valentine's Day, kita undang narasumber yang bisa menjawab permasalahan itu. Itu selain kita mentoring dari sini, biasanya kan kalau narasumber yang bisa menjawab permasalahan itu dan kekinian itu anak-anak juga jadi termotivasi. Seperti itu sih kalau misalnya yang pengalaman terkait dengan membangun kolaborasi. Kalau kami di TK membangun kolaborasi ya seperti ibu punya yang setiap bulanan pertemuan dengan orang tua murid, kalau kami itu dinamakan parenting. Itu biasanya itu tentang tumbuh kembang anak. Biasanya awal pertama masuk itu kita harus mengadakan apa ya, asesmen diagnostik. Di situ ada kognitif dan non kognitifnya. Dari asesmen diagnostik itu nanti kita lihat perkembangannya selama sebulan. Setelah perkembangan sebulannya bagaimana itu nanti kita harus membuat apa, pemberitahuan kepada orang tua. Setelah itu kita mengundang orang tua untuk mengadakan parenting. Dari parenting itu nanti kita mengetahui perkembangan-perkembangan anak, terus kita memberitahukan bahwa ini loh anak si A ini di sekolahnya itu seperti begini-begini. Nah, akhirnya dari situ orang tua juga mengetahui perilaku anaknya, terus kemampuan dari kognitif, bahasanya, literasinya. Setelah itu nanti orang tua juga memberitahukan, anakku kalau di rumah itu begini-begini, Bu. Jadi tolong biasanya kebanyakan anak TK itu lebih mendengarkan ibu gurunya
daripada orang tuanya di rumah. Biasanya ibu guruku tuh bilang begini, jadi saya harus begini, saya tidak mau ibu bilang begitu, gitu. Mungkin kalau kami ya itu Bu, parenting. Iya. Biasanya Berarti kadang-kadang kalau selain hari Kombel tadi parenting juga ya, kita bisa iya, masukkan dalam program rencana kegiatan itu ya. Tapi tadi yang waktu kita diskusi bersama itu ada yang home visit itu juga bagus loh. Kami juga kadang-kadang membuat kegiatan home visit itu sebenarnya menjalin kolaborasi juga dengan orang tua. Kalau kita pergi ke rumah orang tua, karena mungkin kesibukan dari orang tua kadang-kadang juga mereka kurang bisa berkomunikasi dengan efektif dengan kita. Tapi pada saat kita ke rumahnya, jadi parenting itu bisa juga diadakan di sekolah seperti punyanya kita itu Bu Is, tapi bisa juga kita bentuk dalam bentuk home visit tadi. Kita pergi ke rumah, kita cerita santai dengan orang tua, terus kita bisa lihat misalnya eh, ruangan belajarnya anak-anak, jadwalnya tempel tidak, bukunya rapi tidak. Nah itu sebenarnya jadi masukan untuk kita juga kan? kalau kami home visit itu sudah merupakan ini Bu, agenda kita. Agenda kita setiap minggu. Nanti itu di-rolling, hari Minggu pertama itu anak siapa, minggu kedua siapa. Jadi satu minggunya itu satu-satu anak yang harus kita home visit. Itu yang harus dilakukan itu guru kelasnya yang melakukan home visit karena yang kita utamakan itu anak yang berperilaku yang kurang begitu. Tadi ada tanda kutipnya, itu yang harus kita home visit dulu. Terus setelah itu kalau sudah ada perkembangan-perkembangan ya sudah kita lewat japri saja dengan orang tua murid kalau kita menjalin perkembangan anak. Mungkin Iya. itu atau kalau di SD bagaimana, Bu? Kalau Bu Lisa bagaimana Bu Lisa? Iya Bu, sama. Kita ada home visit juga dan parenting sama. TK Iya. sama SD Berarti itu sama pas sih. itu kita Pas. Kombel, parenting, kemudian home visit. Kombel, parenting. Kalau kolaborasi Ada dengan lagi pihak luar, kita sebenarnya bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga kayak puskesmas. Itu kan sebenarnya kolaborasi juga kan untuk kesehatan anak-anak. Kalau kita itu ada tumbuh kembang anak, Bu. Jadi setiap 3 bulan sekali itu dari pihak puskesmas itu selalu datang. Nanti hasilnya dikasihkan di kita, setelah itu kita kasih lagi ke orang tua. Itu memang sudah agenda rutin kalau ini dari pihak puskesmas untuk tumbuh kembang. Terus yang untuk kolaborasi di pihak lain itu kita tergantung tema. Kalau tema kita tentang profesi, kita mau kunjungan ke kantor polisi ya kita ke sana atau ke Brimob begitu. Atau kalau kita temanya tentang alam, berarti kita ke laut atau ke pegunungan. Kalau tema Berarti itu disesuaikan dari tema. iya, tema profesi gitu ya. Iya. Untuk mereka mau buat apa, disesuaikan untuk pergi kemana. Baik. Berarti bisa jadi itu. Di kami juga ada. Nah, kadang-kadang Berarti kami bisa jadi satu kegiatan juga, yaitu kadang-kadang kami juga bekerja sama mengundang dengan pihak luar. kami itu kadang mengundang ini orang tua murid yang sebagai guru tamu. Oh, kalau kami namanya sharing karir. Oh, kalau kami Nah, guru jadi tamu. Guru tamu itu yang dari guru orang tua tamu. murid. Iya. Ya karena penamaannya saja sih mungkin yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Mereka cerita tentang, kalau di kami kan anak SMA, jadi mereka cerita perjuangan mereka untuk berhasil sampai sekarang itu tidak mudah. Nah itu jadi motivasi dan suka duka mereka menjalani profesi mereka, tips-tips untuk bisa lulus di misalnya ikatan dinas dan lain sebagainya atau polisi. Nah itu biasanya kami undang. Berarti itu parenting itu masuk di situ juga ya. Eh, apa ya namanya? Mengundang orang tua ya sebagai narasumber di sekolah, berbagi pengalaman. Kalau di SD Bu, biasanya apa Bu? Kalau selain yang di kami, mungkin ada hal-hal baru dari Bu Lisa yang bisa berbagi. kalau di SD kami belum ada sih. Memang kebetulan sekolah kami kan juga sekolah
ujung ya. Jadi rata-rata orang tuanya memang kerjanya sebatas petani, tukang kebun, ojek, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada apa guru tamu dari orang tua ya. Tapi kalau dari luar, misalnya dari puskesmas atau dari pemerintah yang lain itu ada. Mm-mm. Itu ada. Mendorong kolaborasi dengan pihak luar ya, Narasumber aja, bekerja sama umum aja, dengan jadi nggak ada istilah. Mm-mm. Menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kalau kami itu kerjasamanya dengan BNN juga terkait dengan sosialisasi pencegahan narkoba, miras dan juga rokok. Gitu. Kalau dengan Korem juga, dengan Kodim juga, dengan Polda. Jadi mungkin dengan pihak luar saja lah, disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu kegiatan. Oke, Bu Lisa, kayaknya kita itu ya sampai di situ ya kita punya sudah sampai di rancangan kegiatan itu. Rancangan kegiatan ini adalah rencana kegiatan kah? Atau bagaimana ya Bu? Kedepannya Rancangan gitu? kegiatan yang tadi tuh Bu, yang dari peran yang kita pilih mendorong kolaborasi itu rancangannya adalah membentuk kombel guru, kemudian eh, pelibatan orang tua terkait perkembangan karakter dan akademik siswa di sekolah yang tadi disebut parenting itu, Mm-mm. Dan juga dari pihak luar ya. kemudian mengundang orang tua sebagai narasumber di sekolah. Mungkin kita jelaskan nanti parenting itu kan yang em, orang tua datang ketemu dengan siswa untuk membicarakan permasalahan-permasalahan, kendala-kendala terkait misalnya ketidakmaksimalan siswa yang kami temui begitu. Kendala di sekolah maupun kendala di rumah itu jadi ya, perenungan kita bersama supaya kita bisa memikirkan solusi. Sedangkan yang narasumber itu orang tua diundang untuk berbagi pengalaman hidup kepada anak-anak. Terus tadi apa lagi? Ada eh, bekerja sama dengan pihak luar ya, Iya, disesuaikan dengan kebutuhan. sesuai tema atau materi pembelajaran gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, baik. Kalau siswa dan siswa kira-kira apa ya yang kita bisa, tadi kan dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat. Kalau Berarti guru dengan yang siswa sis dan siswa. Kalau kalau yang dengan kalau siswa dan siswa dengan siswa dalam hal kolaborasi, iya, kalau kami siswa dengan siswa itu menciptakan suatu ide dan gagasan menjadi bentuk seperti membuat apa, terus jadi suatu alat peraga begitu tuh Bu, kalau di TK. mendorong kolaborasi. Sudah kayaknya karena fokusnya kepada guru ya sudah kegiatan-kegiatan seperti itu saja yang kita bisa masukkan ya Bu Lisa ya. Atau bagaimana Bu Lisa? Mungkin bisa kasih ide. Kalau menurut saya sih cukup 3 ini saja. Jadi Oh, antara guru dengan guru, guru dengan orang tua, dan guru dengan pihak luar. pihak luar. Oke, Bu. Fix. Besok ya kita presentasi ya. Iya, besok presentasi, jadi ini tetap buat slide, tapi nanti bilang Pak Al tadi dalam bentuk poster apa bagaimana? Iya, Poster kayaknya. bisa Untuk berbentuk untuk video atau untuk ini kumpul tugasnya. PowerPoint. Kumpul tugasnya masing-masing ya untuk apa? Iya, kalau Upload. tugasnya itu nanti masing-masing. Tapi kan kita bisa pakai data mentah yang berdasarkan hasil diskusi kita Iya, hari ini. gitu Tinggal ya. mungkin kita masing-masing mengemasnya dengan penjelasan kita. Seperti di modul 1.1 gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bukannya ini kita nanti buat slide-nya Bu, habis itu yang seperti kemarin itu yang kelompok 1, kelompok 2 tuh, nanti tinggal ganti Iya, nama. Bu. Kalau kami Tapi kalau waktu itu, bisa kalau bisa sih tetap ada apa ya,
perbedaan Ada yang berbeda, iya. Kalau perbedaan kami waktu itu template-nya. kami buat sendiri lagi, Bu, dengan materi yang sama, tetapi kami buat dengan Isinya versinya sama. kami, Iya, begitu. ya memang Heeh. begitu. Maksud saya itu kan, ini kalau memang mau diganti kan bisa diganti dengan apa, gayanya masing-masing, begitu. Siap. Tapi dia punya hasil diskusinya yang seperti ini sudah, tidak mungkin hasil diskusi yang di tugasnya Bu Is beda dengan saya dengan Ibu Lisa, karena ini kan hasil bersama, hanya mungkin dirubah ke versi kita dan itu adalah nama kita masing-masing saja. Iya. Pokoknya seperti tugas yang pertama sudah Bu, nanti dia punya unggahnya. Oke, saya pikir kita sudah ya Bu Lisa ya, Ibu Is ya. Iya, sudah cukup. Iya, Berarti cukup. besok Bu Is, nanti besok Ibu Is yang akan bicara lebih dulu pada saat presentasi dalam hal peran Bu sebagai ketua kelompok. Nanti baru diserahkan ke kami untuk kami mempresentasikan dan menjawab, menanggapi jawaban dari teman-teman. Kita bisa sama-sama saling memberikan respon dan juga Iya. bertanya kepada teman kita yang presentasi. Mungkin saya lebih ke moderatornya. Saya memimpin ini acaranya, nanti baru saya persilakan Ibu Wulandari yang Siap. menjelaskan. Mungkin nanti Ibu Lisa yang membuat slide-nya ya, Bu, ya? Iya, Bu, Iya, nanti Bu Lisa yang saya membuat buat slide. Nanti Bu Lisa, slide-nya itu kita tidak usah download saja seperti kemarin. Kan kalau di-download kemudian dibuka itu kurang terlihat dia punya variasi desain yang Ibu sudah buatkan. Boleh di-share saja, bagikan link ke saya dan Ibu Is, tetapi Ibu setting di situ anyone bisa melihat gitu. Can see the link. Jadi kita bisa lihat di dalam link yang Ibu sudah buat saja seperti itu membantu desainnya Ibu Lisa itu dipaparkan dengan cantik pada saat kita presentasi. Juga sebelum di-share itu sudah dibuka penuh dia punya slide-nya. Sehingga pada saat di-share kita tidak kesulitan lagi seperti kemarin kan, pengalaman kita waktu kemarin kita buka, dia kayak sulit untuk kita mau atur kasih besar, kasih kecil, kemudian pada saat kita sudah kasih slide penuh di kita pun dia tidak akan terbaca di Google Meet ini. Tapi kalau kita sudah buka penuh full size, nanti dia tinggal dijalankan saja. Seperti itu. Share-nya lewat apa, Bu? Google Drive atau share-nya bagaimana? Iya, seperti itu. Oke, teman-teman. Saya pikir kita sudah selesai berdiskusi terkait tugas kita luar biasa. Ibu Is dalam keadaan sakit tetap maksimal. Pengalamannya luar biasa ya Bu Is ya. Walaupun TK tapi inovasinya itu luar biasa. Ibu Is TK mana, Bu? Saya di TK Isia 3 dekat kampus Muhammadiyah. Oh, wali kota ya? Ya. Asia 3. Kalau Ibu Lisa di SD mana, Bu? Saya di Naimata. Oh, Naimata. SD apa, Bu, namanya? SD Impres, Naimata. Berarti negeri itu ya. Kampung. Saya juga di kampung, Bu. Saya sudah mau di kabupaten. Saya di Belo. Oh, Ibu Wulan di Belo? Iya, dekat Rumah Sakit Baromeus. Itu sudah mau masuk ke Baun, kan? Oh. Pelosok juga. Oke, bagaimana? Kita Mungkin Bapak Al? kesepakatan yang tadi itu sudah bulat. Nah, besok baru kita diskusikan lagi. Kita kembali ke room sebelah, room awal, atau bagaimana? Ya. Kita tutup sudah. Kita kembali ke room sebelah. Belum ada instruksi dari Bapak Al. Ini apakah kita end meeting dan kita kembali ke room utama atau? Tadi ada pemberitahuan kurang 8 menit. Oh, oke, baik. Baik, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di room utama. Iya. Oke, baik. Ya, kita kembali ke room utama.